Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haikal Pratama dari kelas TRPL 1D dengan NIM 2411081042. Kali ini saya akan mempresentasikan materi database tentang administrasi database dalam matkul sistem basis data. Baiklah, saya akan mulai presentasi saya pada kali ini. Apa itu administrasi database? Administrasi database adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengelola, memelihara, dan memastikan performa, ketersediaan, serta keamanan sebuah sistem manajemen basis data dan basis data yang ada di dalamnya. Sederhananya, jika basis data adalah perpustakaan digital yang menyimpan aset paling berharga perusahaan yang data, maka administrator database adalah pustakawan ahli yang memastikan semua buku data tersusun rapi, mudah ditemukan, aman dari pencarian atau kerusakan, dan perpustakaan terbuka untuk pengunjung yang berhak. Mengapa administrasi database itu penting? Yang pertama, karena performa lambat. Query yang seharusnya selesai dalam hitungan detik bisa memakan waktu berjam-jam. Yang kedua adalah menghindari kehilangan data. Data loss, kegagalan perangkat keras atau kesalahan manusia bisa menghapus data secara permanen. Yang ketiga, karena adanya pelanggaran keamanan. Data sensitif bisa diakses atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Yang keempat, waktu henti atau downtime. Aplikasi yang bergabung pada database menjadi tidak dapat diakses, menyebabkan kerugian bisnis. Kelima, integritas data rusak. Data menjadi tidak konsisten atau tidak akurat. Peran krusial administrasi database. Yang pertama, perannya yaitu ketersediaan, availability, memastikan data dapat diakses 24 jam oleh aplikasi dan pengguna. Tanpa ini, website bisa down, aplikasi berhenti, dan lain-lain. Keamanan, security, melindungi data dari akses tidak sah, peretasan atau pencurian. Ini menyangkut data sensitif seperti data pelanggan dan finansial. Yang keenam, ada kinerja, performance, menjamin query untuk permintaan data berjalan cepat. Respon lambat bisa membuat pelanggan frustasi dan pergi. Pemulihan bencana, disaster recovery, memastikan data bisa dipulihkan jika terjadi bencana, server rusak, salah hapus, serangan ransomware. Kelebihan administrasi database. Yang pertama, kelebihannya yaitu keamanan data terjamin, data security, kinerja dan ketersediaan yang optimal, performance and availability. Yang kedua, ada integritas dan pemulihan data, backup and recovery. Kelebihan ketiga, ada integritas data yang terjaga, data integrity. Yang keempat, manajemen terpusat dan efisien. Yang kelima, scalabilitas dan perencanaan kapasitas, scalability and capacity planning. Kelebihan administrasi database. Yang keenam, dukungan teknis bagi tim pengembang, developer support. Kurangan administrasi database. Yang pertama yaitu karena biayanya yang tinggi. Yang kedua, kompleksitas dan kebutuhan keahlian khusus. Yang ketiga, potensi single point of failure. Yang keempat, potensi menjadi penghambat. Kekurangan yang kelima adalah tanggung jawab dan tekanan tinggi. Kekurangan yang keenam, tidak selalu diperlukan untuk skala kecil.
Tugas dan tanggung jawab utama DBA. Yang pertama, untuk instalasi dan konfigurasi. DBA bertugas memasang dan mengatur software database seperti MySQL dan SQL Server. Tugas kedua yaitu adalah backup dan recovery. DBA bertugas untuk merancang dan menjalankan strategi perancangan dan pemulihan data. Tugas DBA yang ketiga, manajemen keamanan. DBA mengatur hak akses pengguna atau siapa saja yang boleh melihat atau mengubah apapun yang ada dalam database. Yang keempat, mentoring dan tuning. DBA bertugas untuk memantau kinerja database dan melakukan optimal agar tetap cepat. Yang kelima, pemodelan dan desain database. DBA merancang struktur tabel dan relasi antar data. Yang keenam yaitu ada troubleshooting. DBA menganalisis dan memperbaiki masalah yang terjadi pada database. Yang ketujuh, manajemen kapasitas. DBA merencanakan penambahan kapasitas storage atau server seiring pertumbuhan data. Keterampilan yang dibutuhkan seorang DBA. Hard skill, teknis. Dalam skill teknis, DBA membutuhkan pemahaman tentang DBMS, relasional, MySQL, PostgreSQL, NoSQL, MongoDB, dan Redis. Keterampilan hard skill yang kedua, menguasai bahasa query, terutama SQL. Yang ketiga, pengetahuan sistem operasi seperti Linux, Windows Server, dan lain-lain. Yang keempat itu kemampuan scripting seperti Bash, Python, PowerShell untuk otomatisasi. Hard skill yang terakhir yang harus dibutuhkan seorang DBA. Pengetahuan jaringan dan cloud seperti AWS, Azure, dan GCP. Soft skill yang dibutuhkan seorang DBA. Yang pertama itu pembacaan masalah atau problem solving. Yang kedua, perhatian terhadap detail, attention to detail. Yang ketiga ada komunikasi yang baik. Yang empat, manajemen stres dan tekanan. Contoh penerapan administrasi database. Administrasi database mencakup berbagai kegiatan untuk memastikan integritas, keamanan, dan kinerja sistem database. Contoh penerapannya meliputi pengelolaan data pengguna di media sosial, pengelolaan data inventaris di e-commerce, pengelolaan data siswa di sekolah, dan lain sebagainya. Saya akan menyebutkan beberapa contoh penerapan administrasi database. Nah, berikut adalah penerapan administrasi database di media sosial. Platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook menyimpan data pengguna. Postingan, komentar, pesan, dan informasi lainnya dalam database. Administrator database memastikan data ini terorganisir dengan baik, mudah diakses, dan terlindung dari akses tidak sah. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan sistem dapat menangani volume data yang besar dan menjaga lalu lintas pengguna yang secara terjadi. Contoh penerapan administrasi database yang kedua yaitu ada di sistem reservasi. Sistem reservasi hotel, tiket pesawat, atau acara menggunakan database untuk menyimpan ketersediaan, data pemesanan, dan informasi pelanggan. Administrator database memastikan sistem reservasi berjalan lancar, data terkelola dengan baik, dan transaksi aman. Mereka juga memastikan
Sistem dapat menangani permintaan reservasi secara bersamaan dan memberikan informasi yang akurat tentang ketersediaan. Penerapan administrasi database yang ketiga ada di e-commerce. Situs web e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Amazon, dan lain-lain menggunakan database untuk menyimpan data produk, pesanan, informasi pelanggan, dan riwayat transaksi. Administrator database memastikan data ini akurat, terbaru, dan dapat diakses dengan cepat oleh pelanggan dan staf. Mereka juga mengelola fitur seperti pelacakan pengiriman, rekomendasi produk, dan sistem pembayaran yang aman. Contoh penerapan administrasi database yang keempat yaitu dalam sistem pendidikan. Sekolah dan universitas menggunakan database untuk menyimpan data siswa, guru, mata pelajaran, jadwal, nilai, dan informasi akademik lainnya. Administrator database memastikan data ini aman, mudah diakses, dan digunakan untuk berbagai keperluan administrator seperti pencetakan rapor, laporan, dan manajemen data siswa. Yang kelima, contoh penerapan administrasi database pada sistem kesehatan. Rumah sakit dan klinik menggunakan database untuk menyimpan data pasien, riwayat medis, catatan dokter, dan informasi terkait lainnya. Administrator database memastikan data ini dijaga kerahasiaannya, akurat, dan mudah diakses oleh profesional medis yang berwenang. Mereka juga memasukkan sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien. Yang keenam ada pada sistem perbankan. Bank menggunakan database untuk menyimpan data, rekening nasabah, transaksi keuangan, riwayat pinjaman, dan informasi keuangan lainnya. Administrator database memastikan keamanan dan integritas data, serta memastikan sistem dapat menangani volume transaksi yang besar dan kompleks. Mereka juga memastikan sistem perbankan berjalan dengan lancar dan aman untuk semua nasabah. Yang ketujuh, sistem informasi akademik. Universitas dan lembaga pendidikan lainnya menggunakan database untuk menyimpan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal perkuliahan, nilai, dan informasi lainnya yang terkait dengan proses akademik. Database ini memungkinkan pembuatan berbagai laporan akademik seperti transkrip nilai, daftar mahasiswa, dan laporan kehadiran. Administrasi database dalam sistem ini memastikan data tersimpan dengan aman, akurat, dan mudah diakses untuk keperluan akademik dan administratif. Contoh penerapan administrasi database dalam sistem inventory. Perusahaan menggunakan database untuk mengelola inventaris barang, stok, pesanan, pembelian, dan informasi terkait lainnya. Database ini membantu perusahaan dalam melacak ketersediaan barang, mengoptimalkan persediaan, dan meminimalkan biaya penyimpanan. Administrasi database dalam sistem inventory memastikan data inventaris akurat, real time, dan mudah diakses untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang terakhir, ada sistem kepegawaian. Perusahaan menggunakan database untuk menyimpan data karyawan, informasi gaji, absensi, informasi cuti, dan data lainnya yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Database sistem kepegawaian ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola data karyawan secara efisien, memproses penggajian, dan menghasilkan berbagai laporan kepegawaian. Jadi begitulah contoh penerapan administrasi database dalam semua keperluan digital seperti media sosial, sistem reservasi, e-commerce, sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem perbankan, sistem informasi akademik, sistem inventory, sistem kepegawaian. Jadi administrasi database sudah diterapkan ke semua profesi yang ada.
Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil, administrasi database merupakan disiplin ilmu dan praktik fundamental yang berfokus pada pengelolaan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem database agar dapat berfungsi secara efisien, andal, dan aman. Tanggung jawabnya mencakup serangkaian tugas krusial, mulai dari instalasi dan konfigurasi awal, pemantauan kinerja, optimisasi query untuk memastikan kecepatan, akses, hingga perencanaan kapasitas untuk pertumbuhan di masa depan. Aspek vital lainnya adalah pencadangan backup dan pemulihan recovery yang solid untuk melindungi data dari kerusakan, kehilangan, atau akses tidak sah. Pada intinya, tujuan utama dari administrasi database adalah untuk memastikan bahwa data sebagai aset paling berharga bagi sebuah organisasi selalu tersedia. Availability, akurat, yaitu integrity, aman, security, dan dapat diakses dengan performa optimal, sehingga menjadi tulang punggung bagi kelancaran operasional aplikasi dan pengambilan keputusan bisnis yang berbasis data. Baiklah, sekian dari saya untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.